Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang berisi saya sendiri Farhan, yang kedua Putri Yuliarman, yang ketiga Dila Amelia Rahmadani, yang keempat Muhammad Ikram Nasution. Di sini kami ingin menjelaskan materi yang kami buat, yaitu fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan. Masuk ke materinya. Yang pertama, bagaimana konsep dasar perencanaan dalam manajemen? Yang kedua, bagaimana melakukan perencanaan? Yang ketiga, bagaimana dasar-dasar, faktor-faktor, dan proses dalam pengambilan keputusan. Ada 3 judul besar yang kami masukkan ke dalam materi. Yang pertama, konsep dasar perencanaan dalam manajemen. Yang kedua, melakukan perencanaan. Dan yang ketiga, pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu konsep dasar pelaksanaan dalam manajemen. Pengertian perencanaan. Robbins dan Coulter mendefinisikan perencanaan sebagai sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi. Perencanaan harus memperhatikan sifat rencana yang baik, yakni 1. Pemakaian kata-kata yang sederhana dan jelas dalam arti mudah dipahami oleh yang menerima sehingga penafsiran yang berbeda-beda dapat ditiadakan. Yang kedua, fleksibel. Suatu rencana harus dapat menyesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila ada perubahan, maka tidak semua rencana dirubah. Dimungkinkan diadakan penyesuaian saja. Sifatnya tidak kaku, harus begini dan begitu walaupun keadaan lain dari yang direncanakan. Yang ketiga, stabilitas. Tidak perlu setiap kali rencana mengalami perubahan, jadi harus dijaga stabilitasnya. Setiap harus ada dalam pertimbangan. Dari sisi proses, fungsi perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan bagaimana tujuan tersebut akan dicapai. Yang kedua yaitu fungsi dari perencanaan. Perencanaan sebagai pengarah, yaitu perencanaan akan menghasilkan upaya untuk meraih sesuatu dengan cara yang lebih terkoordinasi, dan perusahaan yang tidak menjalankan perencanaan sangat mungkin untuk mengalami konflik kepentingan, pemborosan sumber daya, dan ketidakberhasilan dalam pencapaian tujuan, karena bagian-bagian dari organisasi bekerja secara sendiri tanpa ada koordinasi yang jelas dan terarah. Yang B, perencanaan meminimalisasi ketidakpastian, yaitu dengan adanya perencanaan diharapkan ketidakpastian yang mungkin terjadi di masa yang akan datang dapat diantisipasi jauh-jauh hari. Yang C, meminimalisasi pemborosan sumber daya. Perencanaan berfungsi sebagai minimalisasi pemborosan sumber daya organisasi yang digunakan. Dengan demikian, pemborosan yang terkait dengan penggunaan sumber daya yang dimiliki perusahaan akan bisa diminimalkan, sehingga tingkat efisiensi dari perusahaan jadi meningkat. Yang D, penetapan standar pengawasan kualitas. Dalam pengawasan, perusahaan membandingkan antara tujuan yang ingin dicapai dengan realisasi di lapangan, mengevaluasi penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, hingga mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Yang ketiga, C, persyaratan perencanaan. Perencanaan yang baik harus memiliki yang pertama, faktual atau realitas. Artinya, apa yang dirumuskan oleh perusahaan sesuai dengan fakta dan wajar untuk dicapai dalam posisi tertentu yang dihadapi perusahaan. Yang kedua,
logis dan rasional. Artinya, apa yang dirumuskan dapat diterima oleh akal dan sebab itu, maka perencanaan tersebut bisa dijalankan. Yang ketiga, fleksibel. Artinya, perencanaan yang baik juga tidak harus kaku dan kurang fleksibel. Yang keempat, komitmen. Artinya perencanaan yang baik harus merupakan dan melahirkan komitmen terhadap seluruh anggota organisasi untuk bersama-sama berupaya mewujudkan tujuan organisasi. Melakukan perencanaan. A. Peran tujuan atau goals dan rencana atau plan dan proses perencanaan. Proses perencanaan melibatkan dua elemen penting, yaitu 1. Tujuan atau goals. Tujuan atau goals pada dasarnya adalah hasil akhir atau dicapai oleh individu, kelompok, atau seluruh organisasi. 2. Rencana atau plans adalah segala bentuk konsep dan dokumentasi yang menggambarkan bagaimana tujuan akan dicapai dan bagaimana sumber daya perusahaan akan dialokasikan, penjadwalan dari proses pencapaian tujuan hingga segala hal yang terkait dengan pencapai tujuan. Fungsi perencanaan 4 tujuan penting, yaitu yang pertama, mengurangi atau mengimbangi ketidakpastian dan perubahan-perubahan di masa mendatang. Yang kedua, memusatkan perhatian pada pencapaian sasaran, memastikan proses pencapaian tujuan dapat terlaksana secara efisien dan efektif. Yang ketiga, memudahkan pengawasan. B. Elemen perencanaan atau sasaran dan rencana. Sasaran adalah hal yang ingin dicapai oleh individu, grup, atau seluruh organisasi. Sasaran sering pula disebut tujuan. Sasaran memadu manajemen membuat keputusan dan memuat kriteria untuk mengukur suatu pekerjaan. Sasaran dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sasaran yang dinyatakan state goals dan sasaran real. State goals adalah sasaran yang dinyatakan organisasi kepada masyarakat luas. Sasaran seperti dapat dilihat di piagam perusahaan, laporan tahunan, pengumuman humas, atau pernyataan publik yang dibuat oleh manajemen. Setiap organisasi perlu melakukan suatu perencanaan dalam setiap kegiatan organisasinya. Perencanaan rekrutmen karyawan baru, program penjualan produk baru, maupun perencanaan anggarannya, perencanaan atau planning, merupakan proses dasar bagi organisasi untuk memilih sasaran dan menetapkan bagaimana cara mencapainya. C. Tahapan perencanaan. Menyadari posisi organisasi, langkah pertama ini berarti kita melihat dan menyadari adanya kesempatan-kesempatan berupa peluang-peluang usaha. Berikut tantangannya dengan berpijak pada kekuatan dan kelemahan internal, sehingga kita dapat mengetahui visi organisasi secara tepat dan rancangan menggapainya dalam situasi yang dihadapi. 1. Menentukan tujuan dan sasaran. Merumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai untuk seluruh organisasi dan kemudian setiap unit di dalamnya disertai dengan waktu dan pencapaiannya. 2. Mempertimbangkan premis-premis. Premis adalah asumsi-asumsi yang memberikan suatu landasan berdasarkan kejadian-kejadian yang diperkirakan mempengaruhi perencanaan akan terjadi. 3. Melakukan identifikasi dan komparasi tindakan-tindakan alternatif. Pada tahap ini, dilakukan identifikasi dengan cara
mengiventarisasi tindakan-tindakan yang dimungkinkan bagi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. 4. Melakukan pengambilan keputusan atau menetapkan suatu alternatif pilihan. Berdasarkan hasil evaluasi pada tahap sebelumnya, maka diputuskanlah salah satu tindakan pilihan untuk dilaksanakan. Merumuskan yang selanjutnya, yang kelima, merumuskan rencana-rencana dan anggaran. Melalui tahapan ini, tindakan pilihan yang biasanya masih global diverifikasikan menjadi rencana-rencana taktis dan anggaran, yakni dilengkapi dengan keterangan nominal unit atau rupiah yang akan dicapai. Selanjutnya, pengambilan keputusan. Keputusan merupakan hasil pemecahan dalam sesuatu masalah yang harus dihadapi dengan tegas dalam kamus besar ilmu pengetahuan pengambilan keputusan atau decision making. Didefinisikan sebagai pemilihan keputusan atau kebijakan yang didasarkan atas kriteria tertentu. Proses ini meliputi dua alternatif, tidak akan ada satu keputusan yang akan diambil menurut G. Reason. Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai sesuatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final. G.R. Terry mengemukakan bahwa pengambilan keputusan adalah sebagai pemilihan yang didasarkan kriteria tertentu atas dua atau lebih alternatif yang mungkin. Sedangkan Claude S. George mengatakan proses pengambilan keputusan itu dikerjakan oleh kebanyakan manajer berupa suatu kesadaran, kegiatan pemikiran yang termasuk pertimbangan, penilaian, dan pemilihan di antara sejumlah alternatif. Ahli lain yaitu Howard dan Cyril O'Donnell mengatakan bahwa pengambilan keputusan adalah pemilihan di antara alternatif mengenai suatu cara bertindak, yaitu inti dari perencanaan. Suatu rencana tidak dapat dikatakan tidak ada jika tidak ada keputusan. Suatu sumber yang dapat dipercaya, petunjuk atau reputasi yang telah dibuat, dan P. Siagian mendefinisikan pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap suatu masalah, pengumpulan fakta dan data penelitian yang matang atas alternatif dan tindakan. Pengambilan keputusan merupakan salah satu bentuk pembuatan berpikir dan hasil dari suatu perbuatan itu disebut keputusan. Pengambilan keputusan dalam psikolog kognitif difokuskan pada bagaimana seorang mengambil keputusan. Dasar-dasar pengambilan keputusan. George yang diambil berdasarkan dari pengambilan keputusan berlaku antara lain. Yang pertama ada intuisi. Keputusan yang diambil berdasarkan intuisi atau perasaan lebih bersifat objektif, yaitu mudah terkena sugesti pengaruh luar dan faktor kejiwaan lain. Sifat subjektif dari keputusan intuisi terdapat beberapa keuntungan. Yang pertama, pengambilan keputusan oleh salah satu sehingga mudah untuk memuaskan. Yang kedua, keputusan intuisi tepat untuk masalah-masalah yang bersifat kemanusiaan. Pengambilan keputusan yang berdasarkan intuisi membutuhkan waktu yang sangat untuk masalah-masalah yang dampaknya terbatas. Pada umumnya, pengambilan keputusan yang bersifat intuisi akan memberikan kepuasan. Akan tetapi, pengambilan keputusan ini sulit diukur kebenarannya karena kesulitan mencari pembandingnya. Dengan kata lain, hal ini diakibatkan pengambilan keputusan intuisi hanya diambil oleh satu pihak sehingga hal-hal sering diabaikan. Yang kedua ada pengalaman. Dalam hal tersebut, pengalaman memang dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah. Keputusan yang berdasarkan pengalaman sangat bermanfaat bagi pengetahuan praktis. Pengalaman dan kemampuan untuk memperkirakan apa yang menjadi latar belakang dan bagaimana arah penyelesaian sangat membantu dalam memudahkan pemecahan masalah. Yang kedua ada fakta. Keputusan yang berdasarkan sejumlah fakta, data, atau informasi yang cukup merupakan keputusan yang baik dan solid. Namun untuk mendapatkan informasi yang cukup itu sangat sulit. Yang keempat ada wewenang. Keputusan berdasarkan pada wewenang semata maka akan menimbulkan sifat rutin dan mengasosiasikan dengan praktik diktatorial. Keputusan tersebut berdasarkan wewenang kadangkala oleh pemuat keputusan sering melewatkan permasalahan yang seharusnya dipecahkan justru menjadi kabur atau kurang jelas. Yang kelima ada rasional. Keputusan yang bersifat rasional berkaitan dengan daya guna. Masalah-masalah yang dihadapi merupakan masalah yang memerlukan pemecahan rasional.
Keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasional bersifat objektif. Dalam masyarakat, keputusan yang rasional dapat diukur apabila kepuasan optimal masyarakat dapat terlaksana dalam batas-batas nilai masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Menurut teori faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan yaitu pertama, jarang sekali memuaskan, oleh karena itu alternatif tandingan. Yang kedua, pengambilan keputusan merupakan tindakan mental dan tindakan ini harus diubah menjadi tindakan fisik. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang keempat, diperlukan pengambilan keputusan yang praktis untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Yang kelima, setiap keputusan hendaknya dilembagakan agar diketahui keputusan itu benar. Dan terakhir, setiap keputusan merupakan tindakan permulaan dari serangkaian kegiatan mata rantai berikutnya. Selanjutnya, proses pengambilan keputusan itu ada 3. Yang pertama, ada investigasi situasi. Tahap ini terdiri dari 3 proses yang dilakukan, yaitu identifikasi masalah, diagnosa penyebab dari masalah, dan identifikasi tujuan dari penyelesaian masalah melalui keputusan yang akan diambil. Pada proses identifikasi masalah, pengambilan keputusan sebagaimana telah diterangkan di muka perlu membedakan apa benar masalah dan gejala, dan apa yang menjadi sebab dan akibat dari gejala dan masalah tersebut. Pada proses diagnosa penyebab masalah, pengambil keputusan menentukan secara pasti apa yang menjadi sebab dan apa yang menjadi akibat. Proses terakhir dari tahapan investigasi situasi adalah identifikasi tujuan dari keputusan yang akan diambil. Pada proses ini, pengambilan keputusan perlu menentukan tujuan dari keputusan yang akan diambil. Yang kedua, penentuan alternatif solusi. Pada tahap ini, pengambilan keputusan mencoba membangun beberapa alternatif solusi untuk diputuskan guna diambil sebagai langkah solusi. Tahap ini akan sangat efektif jika masukan berupa ide-ide kreatif dihasilkan melalui keterlibatan seluruh lapis kerja yang terkait dengan masalah yang dihadapi. Yang ketiga, ada penilaian alternatif. Pada tahap ini, pengambil keputusan mengambil evaluasi dan penilaian terhadap berbagai alternatif yang muncul untuk kemudian diambil satu atau lebih alternatif yang dianggap terbaik. Studi kasus. Salah satu contoh kasus pengambilan keputusan adalah mengenai pengambilan keputusan kenaikan harga BBM oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Jika berbicara tentang BBM yang mempengaruhi hajat hidup manusia banyak, proses pengambilan keputusan telah melalui sidang paripurna dikarenakan pada rapat sebelumnya dengan Badan Anggaran atau Banggar tidak menemukan titik temu. Ada beberapa alternatif yang dibuat oleh pihak yang pro maupun yang kontra. Pada akhirnya, keputusan yang diambil adalah menaikkan harga BBM dengan tujuan subsidi yang diperlakukan selama ini akan lebih cepat sasaran bila langsung disalurkan kepada warga miskin maupun program BLSM. Bantuan langsung sementara masyarakat atau BLSM, kadang disebut juga balsem, adalah bantuan yang diberikan pemerintah Indonesia atas kenaikan harga BBM yang terjadi pada 22 Juni 2013. Pemerintah Indonesia meyakini tindakan ini merupakan keputusan yang penting untuk menyelamatkan fiskal negara. Meskipun pemerintah juga meyakini bahwa ini adalah keputusan yang sulit bagi pemerintah. Total dana ganti rugi kenaikan BBM bersubsidi sebesar 27,9 triliun rupiah kepada setiap keluarga yang berhak menerima. Ada 15,5 juta rumah tangga yang akan menerima BLSM selama 4-5 bulan bagi mereka yang berpenghasilan 10.000 sampai 20.000 per hari. Walaupun begitu, BLSM sering disebut masyarakat sebagai kelanjutan dari bantuan langsung tunai atau BLT. Sebenarnya apa dampak dari keputusan kenaikan BBM terhadap kehidupan perekonomian rakyat? Bukankah keputusan yang diambil pemerintah tersebut diambil agar subsidi pemerintah lebih tepat sasaran? Kenaikan harga BBM tentu akan berimbas pada kenaikan harga seluruh barang, baik komoditas pertanian, bahan-bahan kebutuhan pokok, tarif angkutan umum, hingga bahan-bahan material properti. Dampak ini bukannya tidak disadari oleh pemerintah, tapi dengan dalih inflasi yang tidak terhindarkan, maka mau tidak mau, setuju atau tidak setuju, harga BBM bersubsidi harus dinaikkan. Meski demikian, pemerintah juga tidak tinggal diam. Untuk meningkatkan daya beli masyarakat miskin, pemerintah menyertakan program bantuan sosial berupa bantuan langsung sementara masyarakat atau BLSM untuk kaum papa di negeri ini.
Sasaran penerimaan BLSM adalah masyarakat miskin penerima raskin atau beras miskin. Teknisnya, setiap penerima raskin memperoleh Kartu Perlindungan Sosial atau KPS yang dikirim melalui layanan Pos Indonesia. BLSM merupakan program pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat miskin sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Program ini berupa pemberian dana bantuan secara tunai sebesar Rp150.000 setiap bulan. Sesuai dengan namanya, bantuan sosial ini tidak berlangsung abadi karena adanya bersifat sementara. Rumah tangga sasaran atau RTS hanya akan menerima BLSM selama 4 bulan saja. Secara teknis, penyaluran BLSM mulai dilaksanakan serentak pada 22 Juni 2013. Tidak seperti penyaluran BLT atau bantuan langsung tunai pada tahun 2009 silam, di mana para penerima bantuan sosial tersebut harus antri bahkan saling berdesakan. Meski instansi penyalur yang dituju masih sama, yakni PT Pos Indonesia, namun kali ini sistem penyaluran BLSM lebih teratur karena ditentukan jadwal layanan berdasarkan kelurahan. Petugas hanya akan melayani pencairan BLSM sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan saja. Artinya, warga dari kelurahan lain ingin mencairkan BLSM tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan, maka warga tersebut tidak akan dilayani. Oleh sebab itu, RTS yang ingin mencairkan BLSM disyaratkan untuk membawa kartu tanda penduduk atau KTP, sehingga petugas dapat melakukan verifikasi data yang bersangkutan. Pada tahap pertama, BLSM akan disalurkan untuk 2 bulan sekaligus, yakni Juli dan Agustus, sehingga setiap RTS akan memperoleh dana sebesar Rp300.000. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi kami, perencanaan merupakan tahapan paling penting dari suatu fungsi manajemen, terutama dalam menghadapi lingkungan eksternal yang berubah dinamis. Dalam era globalisasi, perencanaan harus lebih mengandalkan prosedur yang rasional dan sistematis, bukan hanya intuisi dan dugaan. Dalam perencanaan terdiri dari macam-macam perencanaan, yaitu perencanaan organisasi dan perencanaan kontingensi. Perencanaan organisasi terbagi menjadi 3, yaitu perencanaan strategi, taktis, dan operasional. Dalam mengambil keputusan dan tindakan, dalam berbagai petunjuk organisasi menggunakan proses dasar manajemen berupa perencanaan. Dalam sebuah perencanaan perlu memperhatikan sikap, rencana yang baik untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.